cintamu, ku dapat lalui segalanya. Meskipun aku jatuh, karena tanganmu selalu menopang dalam hidupku. Kau cintaku, harapanku, penopangku, kekuatanku, Yesus Tuhan. dengan cintamu, ku dapat lalui segalanya. Meskipun aku jatuh, karena tanganmu selalu menopang dalam hidupku. Kau cintaku, harapanku, penolongku, kekuatanku, Yesus Tuhan. Penopangku, Kekuatanku, harapanku, Yesus Tuhan. Ku bersyukur untuk tiap kesempatan ku dapat menyembahmu. Biarlah ku mengerti rindumu, oh Tuhan, hingga hatiku menyatu dengan hatimu. Di setiap detik nafas hidupku, biar seluruh hidupku jadi dupa yang harum. Mengenangmu, menyenangkanmu, menghadapmu ya Bapa, hanya itu kerinduanku.
Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ikut sama-sama memperkatakan Mazmur 91 sebagai deklarasi iman kita akan kebaikan dan perlindungan Tuhan yang tidak ada habisnya di dalam kehidupan setiap kita. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, shalom jemaat Tuhan, GBI Tanjung Duran, jemaat Prime. Shalom, apa kabar semua? Dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan kita tidak terbatas. Dia sanggup melawat kita, dia sanggup memulihkan kita, dia sanggup memberikan jawaban dalam hidup kita. Katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Mari kita datang beribadah kepada Tuhan, kita bawa hati kita bawa hidup kita memberikan yang terbaik lewat nyanyian kita, pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat segala anugerah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sore hari ini kami datang kepada Engkau, kami mau beribadah, kami mau memuji, kami mau menyembah, kami mau meninggikan Engkau. Sebab kami tahu Engkau Tuhan yang bertahta bersemayam di atas pujian penyembahan kami umat-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Dan kami percaya dimanapun kami saat ini berada, yang ada di rumah, di pekerjaan, bahkan apapun yang sedang kami lakukan hari ini, kami percaya Tuhan sanggup melawat kami di sana, di dalam nama Yesus. Yang percaya dan siap beribadah memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oh haleluya. Kami datang Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Oh, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Katakan hanya dekat padamu, hanya dekat
padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Kami ingin Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari katakan hanya dekat, hanya dekat. Allahku, rasa tenang, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, oh, keselamatanku. Katakan ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari sekali lagi yang merindukan Tuhan, hanya dekat Allahku. Katakan rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, oh, keselamatanku. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Oh, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu
denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, ku ingin selalu bersatu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Kami ingin Tuhan, haleluya. Oh, kami mau bersekutu denganmu, nikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Sekali lagi katakan, ku ingin selalu. Amin, amin. Haleluya. Menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, haleluya. Mari sembah Dia. Beri yang terbaik bagi Tuhan. Sembah Dia. Angkat suaramu. Oh, haleluya. Kami ingin selalu bersamamu. Kami ingin selalu dalam hadirat-Mu, Tuhan. Menikmati kasih-Mu, menikmati kebaikan-Mu, menikmati anugerah-Mu. Oh, haleluya. Bawa kami lebih lagi, bawa kami lebih dekat kepadamu dalam hadirat-Mu, Tuhan. Oh, ria sandara la 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 bara la bara la la, Uriana namanya sedebe na 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 na, oh la sedebe. Haleluya. Ina namanya sandara la bara la bo, herebe sandara la bara la bara la bara la bara la bara la bara, Uriana namanya sandara la bo. Haleluya. Ini kami Tuhan, bawa setiap kami lebih dekat kepadamu. Haleluya. Hanya Kaulah kekuatan kami, hanya Kaulah segalanya dalam hidup kami. Oh, Shandaralaboya Shedebe, Hinaralamaya Shandaralabaralabaralabaralabar, Oria Shedebe, Rata Shandaralabaralabar, Oraka Shedebe, Lalabaralabaralabaralabar, Urianaralamaya Shedebe, Oria Shandaralabaralabaralabar, Urianaralamaya Shandaralabaralabar, Rashedebe, Ranarabo, Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, Riashandanabo, hallelujah. Uriashedebe, la 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 la.
shandara la boria sedebe la ba 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 ba. Hina la ba la ba la. Oh rekashata kara la boya sedebe la ba 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 ba. Kuria na 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 ya shandara la ba. Haleluya. Oh terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, Shandana Mayana Namo. Herebesh andara la bara la bara la bara. Oriash andara la bara la bara la bara la bara la. Hidakara la bayash andara la bara 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 la. Mari semua saudara yang ada di rumah yang kau sedang ikut dalam ibadah ini hari ini. Saya mau mengajak kita sebentar, kita mau berdoa buat bangsa kita. Nanti 17 Agustus bangsa kita akan merayakan hari kemerdekaan. Dan ini waktunya gereja berdiri bagi bangsa ini. Kalau kita melihat goncangan demi goncangan pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, kita percaya tangan Tuhan ada di Indonesia. Tangan Tuhan ada atas gerejanya. Dan tugas kita sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan adalah membawa bangsa ini dalam doa-doa kita. Supaya damai sejahtera Allah turun atas bangsa ini. Supaya pemulihan turun atas bangsa ini. Supaya kebangkitan turun atas bangsa ini. Dan supaya Pentakosta yang ketiga itu terjadi bagi bangsa ini. Ada penuaian yang besar bagi generasi muda. Ada penuaian yang besar bagi bangsa ini. Mari saudara angkat kedua tanganmu, engkau berbahasa roh. Mari bawa doamu dalam bahasa roh. Kami membawa bangsa kami, kami membawa kota kami, kami membawa negeri kami Tuhan. Oh, rabashata karala papa 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 papa. Hirabashedebe rala barala 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 barala. Huriandara la bakarala barala barala barala. Biar Engkau melawat Indonesia, Engkau melawat negeri kami. Hurabashata karala bo. Hirabashata rala barala 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 barala. Horiashata karala barala barala. Pulihkan negeri kami, pulihkan bangsa kami, pulihkan negeri kami dari pandemi COVID-19. Horabasha karala baba baba baba. Hirabashata rala ba. Pulihkan ekonomi bangsa kami Tuhan. Hirabasha karala baba baba baba. Oh, rekashata karala barala 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 ba. Huriata kasha karala barala barala bo. Sedeberala bata karala barala barala barala. Oh, riashandara la barala barala barala. Kami tahu Engkau mengasihi Indonesia. Engkau mengasihi kota kami Tuhan. Engkau mengasihi bangsa kami. Engkau mengasihi generasi muda di bangsa ini. Oh, dan sore hari ini kami Jemaat Prime GB Tanjung Duren, kami mau mengambil bagian untuk berdoa bagi kesejahteraan bangsa kami. Biar damai sejahtera-Mu turun atas bangsa ini, pemulihan turun atas bangsa ini. Damai sejahtera-Mu turun bagi bangsa ini, mujizat kesembuhan turun atas bangsa ini. Orang-orang mereka yang sedang ada dalam pandemi COVID-19, mereka yang terkena, kami berdoa di dalam nama Yesus,
mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Mungkin ada di antara mereka jemaat-Mu, mungkin ada di antara mereka keluarga kami, mungkin ada di antara mereka sahabat-sahabat kami, teman-teman kami. Tuhan, kami berdoa biar mujizat terjadi, biar mujizat terjadi. Engkau mengintervensi COVID-19 di dalam nama Yesus Kristus. Biar Indonesia mengalami pemulihan, Indonesia mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saudara angkat kedua tanganmu. Mari angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Oh, katakan bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari katakan bagi bangsa ini, oh, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Oh, bagi bangsa ini, amin, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Oh, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, amin, atas seluruh. Mari sekali lagi dengan iman katakan, oh, bagi bangsa ini, haleluya, kami berdiri bagi Indonesia. Bawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Oh, atas seluruh bumi. Haleluya, 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 haleluya. Ini yang kami percaya Tuhan. Kami sebagai gereja Tuhan berdiri bagi bangsa ini. Kami percaya akan terjadi kebangkitan. Khususnya bagi gereja-Mu akan bangkit di tengah-tengah bangsa ini. Sampai penuaian yang besar terjadi. Dan bahkan sampai Pentakosta yang ketiga itu akan dialami oleh setiap kami gereja-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau memuji Engkau, haleluya. Umat Tuhan yang percaya dan siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oh haleluya, yang memuji Tuhan katakan amin. Katakan haleluya. Wow. Mari puji Dia dengan sukacita. Yeah. Mari gereja Tuhan, umat pilihan Tuhan, mari kita bangkit bagi Dia. Yeah.
Mari kita semua Umat pilihan. umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, Amin. untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua katakan, mari kita semua Oh, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, ayo berdiri. untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Yang mau bangkit katakan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, haleluya, nyatakan kebesaran-Nya. Amin. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Siapa dia? Yesus Kristus dia, Raja segala raja. Katakan dialah. Dialah Raja. Oh, haleluya. Hanya Engkau Tuhan dan Raja. Haleluya. Mari sekali lagi katakan dengan iman. Mari kita semua umat pilihan, Dimanapun Engkau berada, dengar panggilan Tuhan. untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, Amin. untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Selamat bangkit bagi dia. Bukan bangkit, Oh, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, haleluya. nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Siapa dia? Yesus Kristus dia, Oh, Raja segala raja. katakan. Dialah Bangkit. bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan dialah. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Amin. Tuhan, dialah Raja, dialah Oh, Raja. Oh, haleluya. Sorakan amin. Haleluya, haleluya. Sebab Dia yang membuat kita lebih daripada pemenang, katakan amin. Haleluya. Yeah. Haleluya. Kami tahu kami lebih daripada pemenang ya Tuhan. Oh, haleluya. Mari katakan sama-sama dengan iman, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Injak saudara, katakan Ini bisa dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, Lebih dari pemenang. lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh, oh, oh. Ini bisa dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada Kita lebih dari pemenang. yang percaya, lompat katakan Haleluya, oh, oh. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. amin. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita
percaya katakan haleluya. Oh, katakan sekali lagi lebih dari pemenang. Ayo dengan iman. Dengan iman generasi muda. Oleh kuasa darah. Katakan jika Allah di pihak kita, siapa dapat menang? Tidak ada kita lebih dari pemenang. yang percaya katakan Haleluya, kibarkan panjingnya, Yesus saja segala. Haleluya, haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. haleluya. Yang pemenang katakan amin. Katakan Kita lebih dari pemenang, semua katakan kita lebih dari pemenang. ayo bilang kamu Saya lebih dari pemenang. ayo katakan Saya lebih dari pemenang. tujuh kamu katakan kamu lebih dari pemenang. Saya perkatakan lebih dari pemenang. sama-sama angkat tangan. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada kita lebih dari pemenang. Haleluya, amin. Kibarkanlah panjingnya, Yesus saja segala. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Kau yang menjadikan kami pemenang. Karena itu kami tidak takut terhadap segala sesuatu apapun yang ada di depan kami. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Kami mau terus bawa hidup kami Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau. Kami mau terus meninggikan Engkau. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Katakan, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yang percaya angkat tanganmu. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Oh, Yesus memberiku
Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, amin Tuhan, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab hanya Engkau Allah kami. Sebab Engkau Allahku, Kau meneguhkan, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yang percaya katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kau Yesus, Yesus memegangku. Ini yang kami percaya Tuhan, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, haleluya, oh, kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberi, Yesus memberi. Kau berikan ku kemenangan, oh, kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Oh, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan.
Andaralaboya Shandaralabara. Indaralabaya Shandaralabara. Oh, Yashedeberalabaya Shandarabo. Hallelujah, hallelujah. Herebe Shandaralabaya Shandaralabara. Oh, Yashedeberalabara. Oh, hallelujah. Herebe Shandaralabo. Puriandaramaya Shandaramaya. Herebe Shandaralabo. Hallelujah. Inaramaya Shandaralabara. Herebe Nanamoya Shedeberanana. Inaramaya Shandarabo. Hallelujah. Hallelujah. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari sekali lagi sambil mengangkat tangan kita katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yang percaya katakan, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Kami tahu berjalan bersama Yesus tidak pernah mengecewakan. Berjalan bersama dengan Engkau, kami selalu memperoleh kemenangan demi kemenangan. Karena Engkau yang berkata, kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan jikalau Allah ada di pihak kami, tidak akan ada yang menjadi lawan kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau dahsyat. Kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami. Dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Dengan luar biasa biar apa yang disampaikan, semua apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami umat-Mu yang datang beribadah sore hari ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Oke, shalom teman-teman semuanya. Wow, sekali lagi shalom. Saya yakin dan percaya kita sama-sama diberkati lewat pujian penyembahan sore hari ini ya teman-teman. Nah sekarang kita mau siapkan hati kita buat dengar firman Tuhan. Namun sebelum itu teman-teman kita terus himbau
Buat teman-teman lainnya yang memungkinkan untuk on cam, yuk sama-sama kita nyalakan kamera kita biar kita boleh saling lihat satu sama lain dalam Zoom meeting ini. Oke ya teman-teman, sepakat ya buat nyalakan kamera kita semua. Dan buat Kohim, saya persilakan waktu dan tempatnya kok. Oke ya, shalom semuanya. Ya. Tapi sebelumnya saya mau tahu dulu ya, ini prime leadernya Dwi ya berarti ya. Oke, ini yang masuk kategori untuk prime ini berdasarkan apa kategorinya? Berdasarkan usia atau berdasarkan dia sudah dulu dia sudah kerja begitu dan belum menikah atau bagaimana? Bekerja kok. Oh, pokoknya yang penting dia udah kerja, walaupun dia lulus SMA, dia sudah masuk ya prime community. Oke, kalau begitu saya akan mulai. Tapi sebelum saya akan mau bikin satu kuis ya, permainan sedikit kecil-kecilan. Ya, kita bersyukur walaupun kita di pertemuan nggak bisa secara fisik, nggak on-site, tapi dengan teknologi kita bisa memanfaatkan teknologi untuk sebenarnya yang membuat kita lebih hubungannya bisa intens walaupun tanpa kita bisa bertemu muka ya. Saya akan sharing ke chat room, saudara. Saudara bisa lihat di chat room itu saya ada kirim satu link. Saudara boleh klik link itu lalu daftar, lalu gabung ya di permainan ya. Kan saya sebentar ajak kita untuk bermain sama-sama. Oke, sudah ada yang bergabung. Teman-teman boleh lihat di chat room ya. Ada link di situ saya kirim, bisa diklik linknya, lalu masukkan nama dan bergabung dengan permainan ini ya. Saya akan share screen ya. Apakah sudah banyak yang sudah pada bergabung semua? Ada yang nggak mengerti? Kalau ada yang mengerti, boleh ya. di chat nggak ya? Di aku kayaknya pas aku join belum ada chatnya deh. Oh ya, oke. Nah, Thank you ya kok, sorry. oh ya, sorry, saya direct message nih. Jangan direct message kok. Ya, oke. Oke, Ya chatnya sudah udah. ada. Thank you kok. Ya, sudah ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, udah makin banyak yang bergabung ya. Kita tunggu sampai semuanya bergabung ya. Oke, ada yang baru join. Saya harus share lagi kalau begitu. Yang lain boleh bantu ya, share linknya buat yang baru bergabung ini. Share linknya lagi di chat room. Nah, tolong ya, admin atau host bisa bantu saya. Copy paste lagi, karena yang baru bergabung, mereka pasti nggak bisa melihat link yang untuk gabung permainan ini. Oke, thank you. Oke, masih ada yang bergabung, kita tunggu. Masih adakah lagi yang bergabung? Wah, masih banyak. Masih ada 2 orang lagi yang gabung. Ini sudah, oh masih ada lagi yang bergabung. Ada lagi kah? Oh, masih ada lagi. Masih ada lagi.
banyak juga nih ya. Kita ada 44 partisipan yang bergabung di Zoom kali ini. Nah, yang masih bergabung terus ya. Alex baru gabung nih. Ada lagi? Kayaknya sudah tidak ada. Oke, kalau nggak ada, kita akan mulai ya. Nanti saya tekan enter, lalu akan ada muncul satu gambar. Nanti teman-teman perhatikan gambar itu baik-baik, karena itu akan menyangkut kuis kita berikutnya. Ya. Oh, masih ada yang bergabung juga. Masih ada lagi kah? Kita tunggu kawan kita yang lain. Kalau enggak ada lagi, ya. Wah, masih ada yang gabung. Sampai 1, 2, 3. Ya, jawab semakin cepat dijawab. Nah, perhatikan baik-baik gambar itu, ya. Ya, pertanyaannya apa warna jubah Tuhan Yesus? Jawab, ya. Silahkan dijawab. Ya, kok ada yang salah jawab masih? Ada yang masih jawab biru dan hijau. Oke, 29 menjawab benar. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih mengangkut gambar yang sama ya. Oke, next. Nah, kita lihat dulu leaderboard-nya sekarang ya. Nah, ini yang menjawab benar semuanya. Tetapi kenapa Edi paling tinggi? Karena dia paling cepat menjawab ya. Siapa paling cepat menjawab, maka dia juga poinnya paling tinggi. Oke. Nah, kita akan lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ya. Semakin cepat dijawab, makin tinggi poinnya. Pertanyaan berikutnya, siap-siap. Gambar di atas berbicara tentang peristiwa apa di Alkitab? Apakah perkawinan di Kana, Yesus mengajar di rumah Sakeus, orang berjualan di bait Allah, atau Maria mengurapi kaki Yesus? Ya, time's up. Ya, ada 8 orang menjawab benar. Selebihnya salah. Ya, ya jawabannya perkawinan di Kana. Ya, kita lihat sama-sama leaderboard-nya ya. Ya, apakah Edi masih memimpin? Wah, Edi salah menjawab. Ya, sekarang Afung yang melompat ya. Oh, Noi lebih cepat, lebih tinggi lagi ya poinnya. Oke, ya. Turun ya sampai peringkat ke-6. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Next question ya. Siap. Ada berapa banyak guci tempayan di gambar tersebut? Ayo jawab, 4 kah, 5, 6, atau 7 tempayan? Ya, ada 3 orang yang menjawab 6, 3 orang yang benar. Oke, kita lihat sekarang leaderboard-nya. Apakah Noi masih memimpin? Wah, ternyata Noi salah jawabannya. Ya, kali ini Edi benar lagi dan Edi kembali menyalip ya. Lap ketiga, Edi kembali nomor 1. Ya, kita lihat berikut pertanyaan berikutnya. Ayo, semuanya yang lain semangat ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Ada berapa banyak anak-anak yang ada di gambar tersebut? Ayo, ingat-ingat gambarnya. Ayo, tapi nanti jangan ada yang tadi jangan-jangan ada yang screenshot nggak ya? Ada yang difotoin nggak ya? Ayo. Ya, siapakah yang menjawabnya benar? Wah, ternyata
8 orang benar menjawab 4. Ada 4 anak-anak di gambar yang tadi ya. Selebihnya salah jawabannya. Nah, sekarang kita lihat di leaderboard kembali. Apakah Edi masih memimpin? Wah, Edi salah menjawabnya. Ya, kali ini Edi ternyata. Wah, Chai lebih hebat lagi ya. Waduh, poinnya besar banget nih Chai-nya. Wah, Wicai ya ini ya. Waduh, hebat nih ya. Di menit-menit terakhir dia mengejar ya. Tapi masih ada satu pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan kelima. Siapakah yang menjadi pemenangnya akan dapat hadiah hiburan ya. Saya akan berikan sebuah hadiah. Ada berapa total jumlah orang yang ada di gambar tersebut? 13, 14, 16, atau 19 orang? Ya, yang menjawab 16 orang, ada 18 orang. Betul sekali. Waduh, kok banyak sekali yang menjawabnya. Banyak yang benar ini ya. Wah, kita lihat sekarang. Siapa yang menyalip di tikungan terakhir dan finish mendapat checkered flag? Wah, Wicai kayaknya. Ya benar. Wah, Wicai poinnya besar lagi. Lebih tinggi ya. Paling tinggi nomor 2 Edi dan nomor 3 Teddy. Ya, luar biasa ya. Wicai dapat. Nanti dapat hadiah ya. Saya kirim nanti. Tunggu aja ya. Oke, teman-teman. Ya, senang sekali kita bisa main-main sedikit ya. Biar menyegarkan kita. Biar kita juga lebih santai, lebih rileks ya. Nah, sebelum saya masuk ke sharing firman Tuhan hari ini, saya mau tanya kepada semua teman-teman di sini, apakah sudah pernah membaca buku berikut ini? Ya. Siapa yang sudah pernah baca buku ini? Ya, Kerinduan Hati, karangan Patsy Oda. Yang sudah pernah raise hand ya, kan di layar itu ada bisa raise hand ya. Saya mau lihat gitu, apakah ada yang pernah baca buku ini? Boleh diangkat tangannya, raise hand. Ada? Waduh, kok kayaknya nggak ada yang pernah baca ya? Ada yang pernah baca nggak buku ini? Judulnya Kerinduan Hati, penulisnya Patsy Oda. Orang Jepang, keturunan Jepang, berkebangsaan Amerika Serikat. Oh, belum pernah ada yang baca satupun. Ya memang ini buku tua sih, buku lama ya. Wah, baguslah kalau belum pernah ada yang baca. Berarti Wicai, selamat ya. Nanti kamu akan dapat hadiah buku ini ya dalam bentuk hard copy ya. Tapi buat teman-teman ya jangan bersedih hati ya, saya juga tetap akan berikan buku ini tapi dalam bentuk soft copy ya, dalam bentuk ebook ya. Nah, ini buku sebenarnya bagus sekali ya, ini menceritakan tentang kisah perjalanannya Patsy Oda, dan ini sebuah kisah nyata gitu ya yang dia tuangkan dalam sebuah buku, dan buku ini sebenarnya menceritakan kisah perjalanan hidup dia berjalan sama Tuhan Yesus ya. Dari sejak dia sekolah minggu sampai dia dewasa, sampai dia bergumul dalam hal dan mencari pasangan hidup, jodoh yang dari Tuhan. Nah, ini buku tipis tapi padat dan sangat membuat kita penasaran kalau baca gitu ya. Kita akan baca terus sampai selesai gitu. Dan ini buku menceritakan kisahnya di tahun 1970-an. Tapi sebenarnya ya walaupun 1970-an sama zaman kita sekarang nih, wah millennials ya, anak milenial pacarannya beda dong sama anak tahun 70-an ya.
tahun 72-an mah apa ya anak tahun 72-an ya. Itu masuk golongan apa ya tahun 72-an ya. Mungkin baby boomers sekali ya. Jangan-jangan udah beda gitu ya jenis pacaran. Tapi ternyata nggak beda benar gitu karena masih relevan dengan zaman sekarang dalam hal si keintimannya dan hubungan pribadi si Petsi Oda ini dengan Tuhan. Jadi kita bisa belajar banyak dari kehidupan Petsi Oda kepada kita dan kita boleh pelajarinya dan boleh belajar sesuai dengan apa yang menjadi diminta kepada saya untuk tema pada hari ini tentang selfless ya, bahwa semakin berkurangnya diri kita ya semakin kita lagi jadi nol dan Kristus yang adalah satu menjadi satu-satunya yang menjadi dasar dan alasan kita kenapa kita hidup. Nah teman-teman sebenarnya kalau ada yang berasal dari Buddha dan pernah mempelajari Buddha dengan dalam gitu ya, ajaran Buddha dengan dalam, ini si Siddhartha Gautama sebenarnya dia sebenarnya sudah mencapai tahap titik di mana dia benar-benar tidak punya lagi keinginan terhadap dunia dan tidak lagi punya ikatan terhadap dunia. Makanya ajarannya kan belas asih, ya, mengasihi semua makhluk hidup, ya, tidak membalas, ya, dan dia benar-benar tidak lagi punya kecintaan apa-apa terhadap apa yang ada benda-benda materi, semua materialistik yang ada di dunia ini. Makanya dia sudah sampai di titik nol. Nol artinya ya dia benar-benar mengosongkan dirinya, benar-benar dirinya udah kosong. Tetapi sayangnya Siddhartha Gautama ini nggak sampai ketemu sama satu itu. Ya, nah, kalau kita belajar elektro, kita belajar komputer, ya belajar teknik komputer, belajar teknik elektro, ya itu ada yang namanya bilangan biner. Biner itu cuma dua bilangan, yaitu 0 dan 1. Kalau 0 berarti tidak ada arus, 1 berarti ada arus. Jadi semua perangkat elektronik itu dibangun dari dasar biner ini, bilangan biner ini, ya 0 dan 1. Ya seperti layar yang kita bisa lihat bisa bercahaya itu karena ada kompleksitas biner, bilangan biner yang bekerja di dalam sistem elektronik yang ada yang kita sekarang bisa nikmati. Nah, 0 berarti tidak ada arus, 1 berarti ada arus. Nah, kita ini kalau udah sampai titik 0, maka kita sebenarnya juga ya tidak ada apa-apanya udah nggak ya memang benar-benar kosong gitu. Maka kita perlu diisi yang namanya angka 1 dan angka 1 itu adalah Yesus Kristus Tuhan pencipta langit dan bumi. Maka semuanya boleh ada karena adanya satu ini, yang satu ini. Nah, sayang sekali Siddhartha Gautama dia sampai di titik 0, jadi bertapa kan, dia bertapa begitu lama, dia mencari kedamaian batin yang sejati dan dia ketemukan itu, dia ketemu di mana dia tidak lagi terikat kepada semua yang ada di dunia ini. Dia tidak sekalipun dia digigit nyamuk, dia tidak merasa tersakiti dan dia tidak memukul nyamuk, membunuh nyamuk itu karena dia merasa bahwa dia tidak punya lagi ikatan sama dunia. Jadi dia nggak akan balas. Dia tidak ada juga keinginan dalam diri dia yang dia harus penuhi dengan, misalnya kalau dia lagi pengen makan es krim, bahwa dia harus penuhi keinginannya itu dengan terpenuhinya dia makan es krim. Dia benar-benar terlepas dari itu. Tapi sayangnya dia tidak ketemu sama pribadi yang satu, itu Yesus Kristus. Nah, hari ini saya mau sharing ya teman-teman bahwa nanti teman-teman juga saya akan sharing e-booknya ya, nanti di akhir dari saya akan kasih linknya di chat room supaya nanti teman-teman bisa download dan bisa membaca di rumah buku yang tadi saya maksud, yaitu judulnya Kerendahan Hati karangan buat penulisnya Petsi Oda. Petsi Oda ya kita bisa belajar ya bagaimana dia mengosongkan dirinya, mengikuti kehendak Tuhan dalam hidupnya, dan tiap kali saya baca kembali buku ini saya pasti nangis teman-teman, karena ini menceritakan betapa dalamnya, betapa intimnya Petsi Oda, betapa dia rindu mau menyenangkan Tuhannya, yang Tuhan benar-benar hanya jadi center of her life gitu ya. Tuhan yang
benar-benar dia cari gitu. Apa yang bisa menyenangkan hati tuannya, itu yang dia cari. Dan itu yang benar-benar menyentuh hati saya tiap kali saya kalau baca bukunya Versi Oda ini. Nah, kalau kita lihat di Alkitab sendiri, ya, Alkitab sendiri memberikan satu contoh di mana ada satu pribadi ya atau satu karakter yang hidupnya memberikan hidupnya untuk Tuhan, ya walaupun di kitab yang ada di salah satu kitab yang ada di Alkitab ini tidak mencantumkan nama Tuhan. Ini satu-satunya kitab yang di Alkitab yang tidak ada nama Tuhan, tidak disebut nama Tuhan di situ. Tapi di situ menceritakan bahwa ada pertolongan Tuhan kepada bangsa pilihannya, yaitu bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi, yaitu kitab Ester ya. Saya akan screen sebentar. Ya, saya bacakan ya. Di Ester, kitab Ester pasal yang keempat, mulai dari ayat yang pertama. Usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Setelah Mordekai, ini kelihatan nggak ya? Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian ia keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya lah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya. Tapi tidak diterima oleh Mordekai. Maka Ester memanggil Hatah, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan malam baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatah mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja, dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatah supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatah disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatah dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatah memberitahukan kepada Mordekai demikian. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai.
Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnya lah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Nah, teman-teman semua, ya, jadi ini kejadian ini bisa terjadi karena ada satu orang yang namanya Haman yang begitu membenci Mordekai, dan bangsanya, sukunya, yaitu orang Israel, orang Yahudi. Jadi karena dia menaruh dendam, dia menghasut raja untuk membuat satu undang-undang perintah supaya orang Yahudi itu tunduk gitu kepada raja dan menyembah raja. Tapi karena Mordekai tidak mau menyembah, apalagi kepada si Haman, maka si Haman ini memakai undang-undang itu untuk menyebabkan kecelakaan bagi banyak orang Yahudi. Lalu raja memerintahkan supaya dia buat peraturan, dan peraturan itu harus dilaksanakan. Ya. Maka seluruh orang Yahudi akan dibinasakan, ya, oleh karena mereka tidak tunduk gitu ya. Dan akhirnya Mordekai saat itu ya, dan semua orang Israel ya semua berkabung gitu ya. Mereka benar-benar meratapi gitu keadaan mereka. Lalu saat itu Esther yang adalah ratu di istana raja, Esther nggak tahu apa-apa kan. Jadi Esther tapi tahu tentang pamannya ini, Mordekai. Kenapa pamannya ini di depan pintu istana dia berpakaian kain kabung gitu ya, dan ya meratap keadaan mereka, meratap keadaan bangsanya. Nah, akhirnya setelah diketahui bahwa bangsa Israel sedang dalam ancaman hukuman mati semua, maka dia coba ngomong gitu sama si Mordekai gitu ya. Saya ini udah 30 hari loh nggak dipanggil sama raja, ya. Dan orang nggak boleh cuma bisa tiba-tiba serta-merta langsung datang menghadap raja tanpa raja panggil. Nggak boleh langsung main seenaknya datang aja, main ketok-ketok pintu, main langsung mau menghadap. Kalau raja nggak suruh, kita nggak boleh datang. Kalau kita main datang dan raja nggak berkenan, hukumannya adalah hukuman mati gitu. Kecuali kalau raja berkenan, dia akan mengulurkan tongkat emasnya. Berarti dia mau ketemuin kita. Ya. Wah, ini bukan perkara mudah gitu ya. Ini bukan perkara sepele karena taruhannya adalah nyawa. Lalu jawab Mordekai kepada Esther, dia bilang, ya jangan kau kira engkau sedang di istana raja, engkau aman gitu ya. Engkau satu-satunya orang Yahudi yang terluput gitu. Dan biarpun kau berdiam diri, tetap saja nanti pasti akan datang pertolongan dari tempat yang maha tinggi. Mordekai luar biasa. Dia bilang, ada kelepasan dari pihak lain. Dia percaya sama Tuhan. Percaya kepada Tuhan bangsanya, Tuhan bangsa Israel, yang sudah memilih bangsa ini dan melepaskan mereka dari perbudakan Mesir dan dari perbudakan begitu banyak bangsa-bangsa yang mau menghancurkan bangsa Israel. Lalu si Mordekai bilang, dan ada risikonya, engkau dan kaum keluargamu kita akan binasa nih, ya. Nggak ada lagi orang Israel. Ada potensi genosida dalam sejarah buat menghabisi semua orang Yahudi, ya. Dan ya, sejarah berkelanjutan, ya. Apa yang dilakukan mau dilakukan oleh Haman ini ternyata juga sejarah melakukannya lagi melalui Hitler, ya. Dan lalu Mordekai bilang gitu, ya mana tahu gitu ya, justru karena untuk keadaan saat inilah engkau memang sudah dibikin oleh Tuhan untuk menjadi ratu, ya, ratunya Raja Ahasveros. Justru engkau menjadi ratu untuk keadaan ini, supaya Tuhan boleh menolong membebaskan bangsa Israel dari kemalangan atau kematian atau genosida. Itu Esther dia nggak berpikir panjang, dia tidak juga menunda-nunda, ya dia tidak merasa bahwa
waduh kenapa saya harus ambil tanggung jawab untuk ini ya, kenapa saya harus yang jadi korban gitu ya. Tapi dia langsung jawab sama Mordekai, udahlah kalau gitu kalian sama-sama semua orang Yahudi ya, kalian pergi, kalian berpuasa ya sama-sama ya selama 3 hari 3 malam. Makanya sekarang terkenal kan namanya puasa Esther gitu ya. Kau puasa lah ya. Saya pun juga dan ya disuruh dayang-dayangnya juga gitu ya. Saya akan sama-sama berpuasa. Karena saya tahu nih resikonya besar gitu ya untuk menghadap raja. Kalau raja tidak berkenan ya udah pasti saya akan dihukum mati. Dan dia bilang kalaupun saya mati ya biarlah saya mati. Let it be gitu ya. Kalau saya memang harus mati ya biarlah saya mati ya. Saya toh sudah memberikan yang terbaik, saya akan coba berikan yang terbaik. I have nothing to lose gitu. Lalu dia pergi, dia lakukan ini ya. Alkitab mencatat ya, kita baca di pasal-pasal berikutnya, dia lakukan itu, bangsa Israel juga lakukan itu, puasa Esther bersama-sama 3 hari 3 malam, tidak makan tidak minum. Nah, teman-teman, ini di sini saya mau sharing ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Esther adalah satu tindakan di mana dia keluar dari kenyamanan dia. Ya, dia bukan tipe orang yang ternyata kalau kita lihat di sini dia sudah posisinya ratu gitu ya, ratu punya kuasa loh gitu ya. Tapi dia masih menghargai Mordekai yang adalah pamannya yang juga adalah ayah angkatnya. Dan dia mau bayar harganya dengan taruhannya yang nyawa gitu ya. Dia harus persembahkan hidupnya buat keselamatan bangsanya. Dan ya, dia diingatkan gitu ya sama Mordekai. Ya mungkin memang maksud Tuhan engkau dengan posisi sebagai ratu sekarang ya hanya untuk maksudnya ya supaya bangsa Israel boleh mendapat keselamatan. Nah, Esther sendiri dari kecil udah yatim piatu ya, udah nggak ada ayahnya, udah nggak ada ibunya, lalu dia diangkat jadi anaknya Mordekai. Ya, lalu pada saat raja sedang mau mencari ratu, ya, menggantikan Ratu Wasti, Esther juga menjadi salah satu anak-anak gadis yang dikumpulin waktu itu. Dia masih muda, masih belia usianya. Ya, dia sebenarnya boleh memilih untuk gak mau pergi gitu ya. Tapi dia dikumpulin waktu itu bersama-sama untuk diperhadapkan kepada raja. Kalau raja berkenan memilih dia, maka dia akan menjadi ratu yang menggantikan Ratu Wasti. Dia boleh memilih sebenarnya untuk mau ya menghidupi kehidupan dia sebagaimana orang-orang seusia dia yang masih boleh menikmati masa-masa muda, yang boleh menikmati masa-masa mereka di mana mereka boleh senang-senang gitu ya. Kalau milenial sekarang kan waduh semua gaya apa yang ditawarkan oleh gaya hidup dunia ini zaman sekarang ini adalah benar-benar mencapai mungkin sedang mengarah kepada klimaks gitu ya, kepada puncaknya di mana semua tawaran apa yang ditawarkan dunia ini boleh dinikmati gitu. Dan Esther pada saat itu boleh memilih, manusia nggak mau ya kalau dia nggak mau pergi masuk seleksi ratu gitu ya. Mungkin zaman sekarang bisa dibilang seperti kontes Miss Universe gitu ya, siapa yang paling cantik, siapa yang paling pintar gitu ya. Dia bisa saja nggak mau memilih untuk ikut itu, tapi dia seperti dipaksakan oleh keadaan ya, dan dia mengikutinya. Diatur oleh Mordekai supaya dia pergi ikut gitu ya, masuk di dalam seleksi untuk menjadi ratu bagi Raja Ahasiweros pada saat itu. Dan datang lagi ya satu keadaan di mana ya dia udah nyaman, udah enak, dia udah ditunjuk jadi ratu. Waduh, enak sekali udah jadi ratu, diangkat jadi ratu. Enak banget udah posisi dia ya. Udah nyaman banget ya, punya posisi, punya otoritas ya. Dan tiba-tiba ada satu keadaan mendesak di mana dia dibutuhkan ya, pertolongannya dibutuhkan, dirinya dibutuhkan oleh bangsanya. Dan pada saat itu juga dia sebenarnya bisa memilih gitu ya. Aduh, peduli amat gitu ya. Saya mau lebih baik saya selamatkan diri saya selamatkan status saya ya.
dari bayangkan dari ratusan bahkan mungkin ribuan perempuan yang dikumpulkan dari seluruh kerajaannya Ahasiweros, saya satu-satunya gitu loh ya, yang lulus gitu ya. Cuma saya ini satu-satunya ya, kalau dia mau mencari kenyamanan dia mau mencari keselamatan diri dia sendiri, waduh ngapain saya susah-susah gitu ya. Ini saya jelas-jelas melanggar hukum ini kalau saya mau coba-coba datang menghadap raja tanpa disuruh oleh raja. Ya, saya sudah 30 hari ini tidak dipanggil-panggil sama raja gitu ya. Rajanya belum kepikiran akan diri dia gitu. Jadi dia bilang saya nggak bisa gitu loh ya. Tapi pada saat dia diingatkan tentang ada satu keadaan mendesak di mana bangsanya butuh dirinya, maka dia memilih untuk udahlah saya harus lepaskan semua atribut yang ada pada saya ya. Saya harus sadari bahwa siapa diri saya. Saya adalah memang orang Yahudi, saya adalah memang bangsa Israel. Walaupun Mordekai udah wanti-wanti dia, udah benar-benar ajarin dia, benar-benar kasih tahu dia dengan tegas. Kamu jangan sekali-sekali kasih tahu ke semua orang, siapapun, bahwa engkau adalah orang berkebangsaan Yahudi. Jangan sekali-sekali engkau ngomong ya. Dan dia keep itu ya, selama dia di istana raja, dia keep, dia nggak kasih tahu siapapun kecuali Mordekai yang tahu bahwa dia adalah orang Yahudi, bangsa Yahudi. Dan dia memilih untuk dia sadar siapa diri dia dan dia memilih untuk mengakui itu dan mengambil tanggung jawab itu untuk bangsanya. Dan dia minta, ayo kalian sama-sama puasa yuk. 3 hari 3 malam buat saya. Ya supaya saya kuat, dan supaya saya boleh melewati ini. Ya, saya tahu ini nggak mudah, tapi saya mau lakukan itu. Nah, teman-teman ada di sini yang udah pernah mencoba ya, melakukan puasa Ester 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Saya pernah, saudara, ya 2 kali seumur hidup saya lakukan ini, puasa Ester, tidak makan dan tidak minum. Karena memang waktu itu ada pergumulan dan saya mau berdoa puasa sungguh-sungguh merendahkan hati, saya minta jawaban Tuhan dan saya lakukan ini. Ya ada satu pergumulan besar ya, dan enaknya gitu kalau kita sambil puasa Ester ini banyak sekalian topik-topik doa yang kita sekalian bisa bawa dalam doa untuk kita gumulkan dalam doa puasa ini. Nah, enggak mudah gitu ya kita doa puasa 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum loh. Hari pertama ya masih bisa lah dilewatin ya. Tetapi di hari kedua itu nggak mudah ya. Karena hari kedua itu udah mulai itu ya. Kita nggak makan, nggak minum. Itu nonton TV, melihat atau denger iklan aja deh. Iklan minuman ya. Jangankan iklan minuman gitu ya. Kita denger bunyi air aja di keran gitu, aduh pengen minum gitu. Hausnya luar biasa. Itu hari kedua kita bukan lapar, yang ada malah haus gitu ya. Jadi ngelihat air di bak mandi itu pengen minum itu air walaupun belum dimasak. Pengen banget minum ya, karena haus. Ya. Kita bukan lagi lapar tapi haus. Jadi enggak. Apa ya? Oke, thank you. Jadi kita lapar banget, haus banget, karena lapar justru kalau puasa Ester ini. Ya. Nah, waktu puasa 3 hari 3 malam ini, hari kedua itu udah kayak orang melayang gitu ya, udah kayak nggak bisa kemana-mana gitu ya, kayaknya kita nggak nginjak lantai dah gitu, udah rasanya ya masih sadar ya, masih bisa lakukan aktivitas tapi udah berat gitu ya, saudara harus lebih banyak berdiam diri, banyak baca Alkitab dan banyak berdoa. Nah, waktu pengalaman saya doa puasa hari kedua itu saya belum dapat nih ya jawaban Tuhan. Tujuan saya berpuasa itu belum tercapai gitu ya. Jadi saya waktu itu sampai bilang sama Tuhan, kalau ini saya kan lihat, saya kan targetnya puasa 3 hari 3 malam, nggak makan nggak minum. Dan yang saya tahu, saya pernah baca satu literatur artikel yang mengatakan kalau orang tuh nggak minum sampai 3 hari, lebih dari 3 hari itu bisa berpotensi merusak ginjal. Jadi waktu itu saya bilang sama Tuhan, pokoknya saya nggak akan berhenti berpuasa sampai saya dapat
jawaban Tuhan ya, sampai saya dapat tujuan puasa saya ini tercapai, yaitu apa yang saya gumulin, ya, apa yang saya minta sama Tuhan untuk dikumpulkan. Saya minta yang mana, saya mau tahu yang mana kehendak Tuhan untuk saya harus lakukan ya. Jadi saya minta Tuhan jawab gitu. Kok hari kedua ini kok kayaknya belum ada jawaban, belum ada tanda-tanda Tuhan memberikan menjawab dan memberikan suaranya gitu kepada saya. Dan saya bilang loh di hari kedua, Tuhan kalau hari ketiga pun Tuhan nggak kasih saya jawaban, ya saya terus akan lanjut nih puasa. Ya sekalipun harus ginjal saya rusak karena saya mau tahu sebenarnya apa yang Tuhan mau atas hidup saya. Ya walaupun jangan diikuti, ini bisa salah ya teman-teman, karena ya kita nih nantangin Tuhan sebenarnya. Saya waktu itu walaupun niatnya benar sih, cuma niatnya baik ya, maksudnya mau tahu apa kehendak Tuhan saya ikutin, tapi ya, jangan dijadi contoh gitu ya. Saya juga nggak bilang dua puasa 3 hari 3 malam itu sesuatu possible, tapi itu sesuatu yang bisa kita lakukan kalau kita punya ada tekad dan ada niat untuk mau melakukan. Dan itu tapi nggak mudah gitu, nggak semua orang bisa berhasil melakukannya. Saya waktu lakukan puasa Esther yang kedua kali ini juga saya nggak selesai tepat 3 hari, ya, gagal gitu ya, sampai 3 hari 3 malam gitu ya. Kan memang nggak mudah gitu loh kalau untuk coba, tapi bisa sih, nggak mustahil, tapi bisa kalau kita mau lakukan itu, nggak makan nggak minum selama 3 hari 3 malam. Buat saya apa yang dilakukan Esther ini nggak mudah. Dia bahkan minta semua dayang-dayangnya juga untuk ikut. Waduh, biasa gitu ya. Sama-sama. Dan kita bangsa Israel juga berpuasa bersama-sama berkumpul buat kepentingan keselamatan bangsa yang Tuhan pilih ini. Saya bisa belajar dari sini, dari kehidupan Esther ya, bahwa dia ya tidak memikirkan dia lepasin apa yang menjadi haknya dia, apa yang menjadi sebenarnya pantas untuk dapatkan, tapi dia lepasin gitu ya. Yang penting untuk kepentingan sesuatu yang lebih besar. Dia sadar gitu loh, oh ternyata memang untuk dia menjadi ratu untuk anak bangsa. Dia bahkan sampai bilang, ya kalau memang saya harus mati, nggak apa-apa, saya mati gitu. Ya, dia she has nothing to lose, ya. Rela gitu untuk lepasin semua. Nah, kalau kita mau menjalani hidup yang selfless ya, hidup yang tidak lagi hidup untuk kepentingan diri kita, tapi hidup buat orang lain, hidup buat apalagi Kristus yang telah buat kita, yang telah kita lunas dengan darahnya ya. Kristus sendiri bilang gitu ya, kau mau mengikut aku, kau harus menyangkal diri dan memikul salibmu setiap hari. Artinya kita harus punya gaya hidup seperti itu, yang selfless, yang nggak lagi hanya untuk mencari dan memuaskan ego kita, memuaskan apa yang menjadi keinginan diri kita, yang punya kecenderungan selalu untuk mau menuju ke arah yang nyaman, ya, yang enak, ya segala sesuatu yang nyaman, enak, itu yang ke arah memuaskan keinginan daging, kedagingan. Ya, kita tahu bahwa kita menyatakan bahwa keinginan daging selalu berlawanan dengan keinginan roh. Ya, keinginan roh maunya melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, tapi keinginan daging selalu maunya melakukan apa yang dosa inginkan. Tuhan ajar kita sebagai para murid untuk hidup yang selfless, hidup itu latihan gitu ya, hidup mengikut salib setiap hari, hidup menyangkal diri, ya menyangkal diri yang menyangkal semua keinginan pribadi dan menyerahkannya kepada keinginan Tuhan. Itu aku serahkan kepada Bunda, aku ikuti. Kita sedang menyangkali diri kita. Nanti dijawab ya. Jadi Tuhan mau kalau supaya kita nih mengikuti gaya hidup Dia. Jadi datang ke dunia dengan menyangkali
hak dia, menyangkali keinginan dia, menyangkali status dia sebagai Allah, dan mengosongkan dirinya turun ke dunia menjadi sama seperti manusia. Ya, bagus sekali ya topik hari ini sebenarnya untuk kita jadi renungin lagi, ingat lagi baik-baik ya bahwa hidup kita ini adalah hidup untuk Kristus, dia adalah keuntungan, karena itu artinya kita sudah selesai dari jeri lelah kita, selesai dari tugas kita dan kembali kepada Sang Khalik, Sang Pencipta kita. Teman, saya akan kirim linknya di chat room, nanti teman boleh download buku Ridhoan Hati Yoda, supaya teman-teman baca, saudara, teman-teman belajar ya dari kehidupan Yoda ini dari kecil, betapa dia mengasihi mencintai Tuhan sampai dia besar dan dia menemukan pasangan hidup yang benar Tuhan atur, Tuhan pertemukan untuk dia. Dan ya happy ending ceritanya, ya bagus. Walaupun tengah jalan itu banyak proses yang harus jalani, tapi itu membuat saya setiap kali baca ini mengingatkan saya tentang hubungan saya dengan Tuhan. Mau mengasihi Tuhan dengan tulus, ya mengasihi dia dan mencari apa yang menyenangkan hati dia supaya dia boleh suka cita gitu ya, dia boleh mati kita gitu pada saat kita tulus mengasihi Tuhan dengan taat kepada kehendaknya dalam hidup kita. Oke, dari hari ini kita tutup sama-sama, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk apa yang Kau boleh ajarkan kepada kami supaya kami boleh bukan lagi buat diri kami sendiri, tapi kami boleh hidup buat Kristus. Meskipun banyak Tuhan godaan, banyak cobaan, banyak tantangan kami harus hadapi di dunia ini, tapi kami harus kembali Tuhan kepada Engkau, fokus kepada Engkau, mencari Engkau dan mencari kehendak-Mu, tujuan-Mu dalam hidup kami, supaya kami boleh Tuhan sampai kepada kehendak rencana-Mu, panggilan-Mu yang tertinggi buat kami Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Tuhan, Tuhan Yesus, sama berdoa buat semua anak-anak di Kosta Muda-Mu Tuhan, Prime Community ini, supaya mereka sungguh-sungguh Tuhan boleh menjadi pribadi-pribadi yang ada hati Tuhan, yang belajar Tuhan setiap hari mau mengosongkan dirinya, setiap hari mau mencari kehendak Tuhan dalam hidup mereka dan berusaha menjalaninya. Memang nggak mudah Tuhan, tapi mereka berlatih untuk melatih diri mereka untuk hidup selfless, bukan lagi buat dirinya, tapi buat Tuhan dan bagi sesamanya. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, syukur. Amin. Oke, ada satu lagi pertanyaan dari Kevin ya. Mau tanya, kalau misal di Israel dulu seorang bernasar kepada Allah bahwa dia akan melakukan puasa 3 hari, tapi sebelum hari ketiga kondisinya sudah gak memungkinkan, misal sakit dan sebagainya. Apakah itu boleh dibatalkan? Kalau bernasar kan berjanji ya kepada Tuhan ya, bahwa dia akan lakukan gitu ya. Dan memang kalau untuk puasa 3 hari 3 malam ini sih sebaiknya memang kita nggak langsung ujuk-ujuk gitu ya. Nanti kaget tubuh kita nih. Jadi yang paling pertama itu perlu tekad, yang kedua perlu persiapan jasmani, perlu persiapan tubuh supaya tubuhnya nggak kaget tiba-tiba 3 hari nggak makan. Jadi kita mulai kurangin dulu pola makan kita. Mulai sedikit-sedikit kurangin makannya supaya nanti lambungnya nggak kaget. Kalau biasa suka makan banyak kan tiba-tiba makan nggak makan sama sekali bahaya ya. Terjadi satu ekstremitas yang tadinya makannya begitu banyak, berlebihan bahkan ya tiap kali lambungnya harus sampai penuh, makan harus sampai kenyang, terus tiba-tiba tidak diisi sama sekali ya. Jadi harus ada step-stepnya, saudara. Kurangin dulu makan, misalnya biasa makan 1 piring mungkin kurangin jadi setengah piring ya, lalu sampai bertahap ya, sudah jalani itu sampai seminggu atau 3 hari ya, mulai kurangin lagi. Biasa sehari makan 3 kali, makan pokoknya sehari 3 kali, mulai berkurang jadi sehari 2 kali. Yang nanti diatur lagi ya sampai seminggu makan sehari 2 kali atau sampai 3 hari makan sehari 2 kali, udah itu mulai kurang lagi sehari cuma sekali. Sehingga tubuh kita bisa lebih siap. Karena kalau saudara nggak mempersiapkan itu, nanti tiba-tiba kaget, nanti saudara akhirnya malah
tidak tercapai puasa 3 harinya, bisa-bisa batal tengah jalan karena tubuhnya kaget, nggak siap. Kita kan harus latih juga. Ya, sembari kita juga melatih mental kita. Makan sehari cuma 2 kali, makan sehari cuma sekali, itu kan latih juga mental kita, latih diri kita. Ya supaya tujuannya tercapai. Nah kalau bernasar itu kan berarti kita berjanji sama Tuhan. Nah kalau memang kondisi fisiknya tidak memungkinkan, kan kita nggak boleh mencobai Tuhan juga ya. Kondisi fisiknya tidak memungkinkan tapi sakit mau puasa ya itu kan namanya cari mati gitu ya. Kita nggak boleh lakukan itu. Nah tujuan kita berpuasa jadi tidak tercapai juga. Tujuan kita berpuasa kan untuk mencari kehendak Tuhan dan kita mau melakukan kehendak Tuhan pada saat kita menemukan kehendaknya lewat puasa itu. Ya tapi kalau kita sakit malah mati ya bagaimana kita bisa melaksanakan kehendak Tuhan? Gitu. Jadi menurut saya ya kalau kita berpuasa kita harus tepatin tapi tunggu dalam kondisi kita sehat walafiat, jasmani, mental maupun juga secara rohani kita sudah siap untuk melakukan itu. Minta dukungan teman-teman seiman, minta dukungan kebalakul, pemimpin untuk bantu topang doa kita, ya supaya kita ini tidak gagal di tengah jalan dan berhenti, ya waktu puasanya nggak sampai genap 3 hari 3 malam. Oke, ya itu sekian dari saya. Saya kembalikan ke Pak Ketua ya. Ya, ke Dwi kali ya. Atau siapa, ke WL atau kemana nih. Haleluya. Saya percaya setiap kita diberkati. Yang percaya katakan amin. Mari saudara, kita akan berdoa, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita siapkan untuk memberikan persembahan. Kita berdoa, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat segala anugerah kebaikan-Mu. Dan terima kasih juga buat kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati setiap anak-anak-Mu yang hadir dalam ibadah Zoom pada hari ini. Berkati setiap kami, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu di dalam nama Yesus. Nah, kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik, kami memberi yang terbaik bagi Tuhan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita memberi yang terbaik. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, mari sekali lagi katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan. Baik, kita akan menyaksikan pengumuman lewat multimedia. Oke, teman-teman. Seperti biasa ya, kita ada pengumuman singkat. Masih seputar KUL, teman-teman. Jadi boleh dibantu juga layarnya buat admin. Nah, jadi kita terus menghimbau buat teman-teman yang mungkin belum tergabung di dalam KUL atau ada teman-teman yang mau ngajak temannya juga untuk join dalam KUL. Teman-teman bisa lihat, jadi kita ada 4 KUL Prime ya teman-teman. Ada di Senin, Kamis, Jumat. Teman-teman bisa, mana ya gambarnya? Tentukan sendiri teman-teman available di hari apa dan jam berapa, dan bisa langsung hubungin gembala KUL-nya masing-masing. Nih teman-teman, ada ke Ko Alek,
Karisa, Devri, dan Chris. Kalian bisa kontak masing-masing Gembala Kul sesuai dengan available waktu kalian masing-masing. Oke teman-teman, sekarang kita mau siapkan hati untuk doa syafaat. Saya persilakan kepada yang bertugas. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk ibadah Prime sore hari ini. Tuhan, terima kasih untuk firman yang dibagikan. Biar setiap firman yang dibagikan itu jatuh di tanah hati yang paling subur, Tuhan. Terima kasih untuk lawatan untuk setiap kami, Bapak. Tuhan, kami mau berdoa, Tuhan, untuk Kohim yang udah bawakan firman-Mu. Terima kasih, Tuhan, untuk firman yang dibagikan. Biar setiap firman itu juga bisa diterima baik sama setiap anak-anak Prime yang ikuti ibadah, Tuhan. Biar kami semua dapat rema pada siang hari ini, Tuhan. Dan setiap kami dapat ada perubahan dari pola pikir kami, ada sesuatu yang diubahkan di hati kami, Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, jagai Kohim, Tuhan berkati keluarganya, jagai pelayanannya di Bangka, Tuhan, biar di Pari 3 terus alami Pentakosta yang ketiga, ada penuaian jiwa-jiwa yang terbesar juga boleh terjadi, Tuhan, di Pari 3 ya Tuhan. Bahkan untuk sekolah yang lagi ada Tuhan Yesus, ada TK, udah mulai ada SD, Tuhan, terima kasih Tuhan, taruhkan hatimu lebih lagi untuk Kohim, untuk istrinya, untuk setiap anak-anaknya, semua sehat dan aman dalam perlindungan tangan-Mu ya Bapak. Makasih Tuhan, kami bersatu hati Tuhan, kami mendoakan para pemimpin kami, otoritas kami, mulai dari Pak Niko bersama empat wakilnya, Pak Samuel Gunawan bersama wakilnya, Om Agus, Om Budi Tuhan di tempat ini, Tuhan. Terima kasih untuk setiap gembala yang takut akan Tuhan, yang cinta akan Tuhan, yang mengasihi jiwa-jiwa ya Bapak. Biar Tuhan setiap kami terus mau punya hati anak sama mereka, kami mau nangkep apa yang jadi isi hati mereka Tuhan, bahkan untuk penuaian jiwa-jiwa. Ada kerinduan itu juga terjadi di setiap hati kami ya Bapak, juga untuk pemimpin muda kami, untuk Ezra Tuhan sebagai ketua PPA, di Prime Tuhan, ada Kokris, ada Kodwi, ada Syera Tuhan, juga untuk setiap pengerja yang ada, Gembala Kul yang ada Tuhan, ada taruh kesatuan hatimu Tuhan, taruhkan visimu yang kuat untuk setiap kami Tuhan di Prime ini Tuhan, bahkan setiap anak-anak Prime juga punya visi yang kuat daripada Tuhan. Makasih juga Tuhan untuk Alex sebagai pastor di BWC, untuk Awi, Wiwi, Rian, Jo Tuhan, biar BWC boleh menuai jiwa-jiwa Tuhan, Tins juga boleh menuai jiwa-jiwa untuk Bella, Incen, Feris, Tuhan kasih hikmat-Mu ya Bapak. Kami mau ada kesatuan hati untuk melayani generasi ini Tuhan. Kami nggak ada perpecahan, nggak ada perbedaan, tapi kami ada kesatuan hati sungguh-sungguh untuk hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Makasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk komunitas ini Tuhan, biar Tuhan setiap jemaat Prime terus alami Engkau Tuhan secara pribadi, mereka terus alami, dapetin visi yang kuat daripada Tuhan, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, jagai keluarga mereka Tuhan, bahkan mungkin ada yang mulai berhubungan, pacaran Tuhan Yesus, mereka boleh pacaran yang kudus, bahkan masuk ke pernikahan yang kudus, di kerjaan mereka juga semua yang melakukan terbaik hanya untuk Engkau ya Bapak. Makasih Tuhan, Kau baik Tuhan, dan juga Tuhan sebentar lagi Indonesia rayain HUT Tuhan Yesus yang ke-76 Tuhan. Kalau tahun ini Tuhan Yesus logonya Indonesia bangkit, kami sama-sama perkatakan Indonesia sungguh bangkit Tuhan Yesus. Anak-anak mudamu sungguh-sungguh bangkit lebih lagi Tuhan Yesus. Ada penuaian jiwa Tuhan Yesus sungguh terjadi. Ada generasi Yeremia yang dimakinkan Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Dan sebelum kami akhiri ibadah ini Tuhan, kami siap terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia anugerah yang berlimpah-limpah daripada Bapa. Begitu kasih kita berikan putranya satu-satunya tunggal, itu Yesus Kristus, dan juga memberikan Roh Kudusnya supaya tinggal dalam kita, menghibur, bahkan juga memeteraikan kita pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali, kita semua dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang sudah terima berkat bersama-sama kita katakan amin. Ya, selamat sore semua, Tuhan berkati. Itu linknya saya udah kirim di chat room, teman-teman boleh download e-booknya ya. Tuhan memberkati. Thank you Kohim. God bless. Semua, God bless. Thank you, Bye. Kohim. Thank you, Kohim. Thank God you. bless semuanya. Salam buat Ci Ai di sana sama Dede-dede. God bless Ci Koko.